Halo teman-teman, saya Arina. Saya Uci, saya Laili, Dan saya Yumna, kami dari kelompok 6. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai merger dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional TBK dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai profil perusahaan, yaitu dari PT BTPN dan SMBCI. Nah, yang pertama itu PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional TBK atau BTPN. Nah, BTPN ini merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang memfokuskan diri untuk melayani dan memberdayakan masyarakat berpendapatan rendah yang terdiri dari para pensiunan, pelaku UMKM, serta komunitas prasejahtera, produktif atau mass market. Kemudian BPTN ini didirikan di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1958. Nah, saat ini BTPN sendiri berkantor pusat di Jakarta dengan cabangnya lebih dari 300 kota di seluruh Indonesia. Nah, BTPN ini menawarkan berbagai jasa perbankan mulai melalui 6 unit bisnisnya. Pertama adalah BTPN Purna Bakti yang fokus pada segmen pensiunan dan prapensiunan. Kedua adalah BTPN Mitra Usaha Rakyat yang melayani para nasabah wirausaha mikro. Ketiga adalah BTPN Mitra Bisnis yang melayani para nasabah wirausaha kecil dan menengah. Keempat, BTPN Sinaya yang berfokus pada pertumbuhan dana pihak ketiga dari segmen institusi dan individu berpenghasilan menengah ke atas. Nah, dua unit bisnis terakhir adalah kedua platform mobil banking BTPN, yaitu BTPN Wow dan Genius. Adapun websitenya itu www.btpn.com yang digunakan untuk memberikan segala informasi mengenai BTPN itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua itu PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia atau SMBCI. Nah, di sini tuh PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia merupakan suatu bank campuran atau joint venture bank antara Sumitomo Bank Limited dan PT Bank Niaga Tbk. Nah, PT Bank SMBC ini tuh didirikan pada 31 Mei tahun 1989 dan berkantor pusat di Jakarta. Nah, PT SMBCI ini memiliki 4 produk, yaitu simpanan, pinjaman, pembiayaan, dan layanan. Adapun websitenya itu di www.smbc.co.id yang digunakan untuk memberikan segala informasi mengenai SMBCI. Nah, kemudian untuk visi dan misi dari BTPN, yang pertama itu untuk visinya itu menjadi bank pilihan utama di Indonesia yang dapat memberikan perubahan berarti dalam kehidupan jutaan orang atau masyarakat di Indonesia, terutama dengan dukungan teknologi digital. Kemudian misinya dari BTPN sendiri yang pertama itu menawarkan solusi dan layanan keuangan yang lengkap ke berbagai segmen retail, mikro, UKM, dan korporat bisnis di Indonesia, serta bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan. Kedua, memberikan kesempatan berharga bagi pertumbuhan profesional karyawan dari Bank BTPN. Ketiga, menciptakan nilai yang signifikan dan berkesinambungan bagi stakeholder termasuk masyarakat Indonesia. Nah, keempat, memanfaatkan inovasi teknologi sebagai pembeda utama untuk memberikan kualitas dan pengalaman terbaik di kelasnya kepada nasabah dan mitra Bank BTPN. Untuk visi dan misi dari SMBCI sendiri, untuk visi yang pertama, bank yang terpilih, terpercaya, serta terdepan di Indonesia. Sedangkan misinya itu yang pertama, memberikan pelayanan dan solusi prima kepada nasabah. Kemudian yang kedua, memberikan nilai bagi pemegang saham melalui bisnis yang berkelanjutan. Ketiga, memberikan kesempatan untuk bertumbuh dan penghargaan kepada setiap karyawan yang profesional. Keempat, memberikan kontribusi dan bertumbuh secara bersama dengan masyarakat Indonesia. Ini adalah pembahasan tentang teori merger.
Nah, merger itu sendiri merupakan sebuah kesepakatan penggabungan antara dua perusahaan atau lebih menjadi sebuah perusahaan baru. Nah, secara umum kedua perusahaan yang bergabung ini akan memiliki status atau kekuatan bisnis yang tidak jauh berbeda. Ketika terjadi merger, maka biasanya kedua perusahaan tersebut juga akan menggabungkan aset-aset dari bisnis mereka, sehingga tidak jarang keputusan atau strategi bisnis mereka akan berubah. Nah, kemudian selanjutnya ada beberapa alasan yang biasanya secara umum terjadi ketika merger gitu. Alasan-alasan yang mendasari perusahaan-perusahaan untuk melakukan merger. Nah, yang pertama yaitu untuk meningkatkan nilai dari perusahaan itu sendiri. Nah, ketika dua perusahaan itu bergabung, umumnya akan menciptakan sinergi yang positif bagi perusahaan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kekuatan ekonomi. Jadi, ketika dua perusahaan itu bergabung menjadi satu, maka ada kekuatan ekonomi baru yang terbentuk, dan hal ini biasanya akan menjadi lebih besar impact-nya. Nah, penggabungan ini akan mengakibatkan peningkatan di beberapa bagian seperti produksi produk, distribusi yang lebih optimal, atau juga mendapatkan pasar yang lebih luas dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga adalah diversifikasi atau perbedaan gitu, pembeda-bedaan gitu. Terus, nah selain meningkatkan dari tadi ya skala ekonomi dan juga meningkatkan nilai dari perusahaan, merger itu juga dilatar belakangi oleh diversifikasi. Nah, diversifikasi itu adalah aktivitas dari perusahaan untuk membagi operasi bisnisnya, seperti membuat produk baru dengan maksud memasuki pasar baru dan bertujuan untuk meningkatkan keuntungan. Nah, adapun salah satu cara untuk melakukan diversifikasi ini adalah dengan merger. Nah, kemudian alasan selanjutnya ada pertimbangan pajak. Nah, di beberapa kasus ada perusahaan yang memiliki masalah terhadap pajak dan nanti akan terbantu dengan adanya merger. Jadi misalnya jika salah satu dari perusahaan itu punya pajak yang cukup besar, kemudian dengan melakukan penggabungan atau merger dengan perusahaan lainnya, maka kewajiban pajak tadi itu akan bisa lebih rendah sehingga dari kewajiban pajak yang sebelumnya gitu. Nah, kemudian alasan yang terakhir yaitu mengeliminasi dari kompetitor. Nah, adanya merger dari perusahaan itu dapat menghilangkan persaingan dalam suatu industri. Nah, penggabungan yang terjadi juga bisa menciptakan kekuatan bisnis yang baru dan juga menjadi lebih kuat. Nah, sehingga kompetitor lainnya yang memiliki yang awalnya memiliki pesaing yang bisa-bisa saja gitu bisa punya pesaing yang lebih kuat gitu karena pesaingnya tadi udah melakukan merger. Selanjutnya kita membahas tentang dampak apa saja yang timbul dari adanya merger. Nah, dampak dampak dibagi menjadi dua, ada dampak keuntungan dan ada dampak kerugian. Nah, untuk dampak keuntungan itu sendiri, yang pertama adalah meningkatkan pangsa pasar. Nah, jadi ketika kedua perusahaan itu atau dua atau lebih perusahaan tadi itu bergabung, perusahaan baru nanti akan memperoleh pasar yang lebih besar dan lebih luas dan juga bisa bersaing dengan kompetitor karena nilai dan juga ekonominya tadi sudah lebih kuat gitu. Nah, adapun hal tersebut dapat disebabkan karena bisa jadi salah satu perusahaan yang melakukan merger itu sudah punya pasar yang cukup baik gitu. Nah, kemudian yang kedua, dampak keuntungan yang kedua adalah mengurangi biaya operasional. Nah, seperti yang telah diketahui bahwa alasan terjadinya merger itu adalah meningkatkan skala ekonomi tadi ya. Nah, dengan hal tersebut maka perusahaan bisa mengurangi biaya operasional, seperti mengurangi biaya tenaga kerja, terus juga mempertahankan tenaga kerja yang lebih kuat dan juga lebih efektif gitu. Nah, kemudian yang ketiga, dampak keuntungan yang ketiga adalah menciptakan lebih banyak peluang investasi. Jadi terjadinya manajer ini akan meningkatkan kapasitas keuangan perusahaan baru secara keseluruhan. Nah, peluang investasi baru itu mungkin hadir atau perusahaan itu juga mungkin akan menjangkau audiens yang lebih luas dengan anggaran pemasaran yang lebih besar atau kemampuan produksi yang juga akan menjadi lebih signifikan. Nah, kemudian yang dampak kedua yaitu dampak kerugian. Tadi ya keuntungan tadi udah, terus sekarang kerugian. Nah, untuk dampak kerugian itu sendiri ada 3. Yang pertama adalah peningkatan biaya hukum, di mana ketika terjadinya penggabungan dua atau lebih perusahaan tadi, maka yang merupakan transaksi bisnis legal ya, yang seringkali juga membutuhkan keterlibatan beberapa pihak profesional seperti dari pihak hukum gitu. Nah, juga misalnya pengacara yang berspesialisasi dalam urusan merger, serta ada juga profesional keuangan yang menangani mungkin perhitungan aset atau juga perincian keuangan lainnya. Dan hal ini tentu akan meningkatkan biaya untuk jasa-jasa profesional tersebut. Kemudian dampak kerugian yang kedua itu adalah menciptakan perbedaan budaya dan juga perbedaan dari
sistem pemecatan gitu. Nah, jadi ketika dua perusahaan atau lebih tadi bergabung, ya awalnya mereka tuh punya budaya-budaya sendiri-sendiri. Ketika bergabung nanti ada perbedaan gitu loh dari budaya masing-masing. Akhirnya mungkin akan mengakibatkan clash dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga dampak yang buruk yang bisa terjadi adalah adanya pemecatan karena ada tim yang dari beberapa perusahaan tadi yang bisa yang fungsinya itu sama, jadi ada double job di sana. Jadi kemungkinan pemecatan itu menjadi sangat besar. Nah, kemudian yang ketiga, untuk dampak kerugian yang ketiga adalah hilangnya peluang bisnis potensial. Jadi ketika ada merger, maka akan banyak waktu, energi, dan juga uang yang harus digunakan dalam proses penggabungan oleh masing-masing perusahaan yang nantinya akan mengubah agenda bisnis dan menimbulkan dampak yang beruntun lagi gitu. Nah, salah satu kemungkinannya tadi adalah hilangnya peluang bisnis potensial yang sudah direncanakan sebelumnya gitu, karena harus mengurusi dari merger tadi. Oke, selanjutnya adalah pembahasan tentang jenis-jenis merger. Nah, yang pertama adalah merger horizontal. Nah, merger horizontal itu adalah penggabungan antara dua perusahaan yang berada di industri yang sama. Nah, biasanya kedua perusahaan ini akan menawarkan produk dan layanan yang juga serupa atau mirip-mirip gitulah. Nah, adapun tujuan dari merger horizontal ini biasanya tidak terlepas dari faktor ekonomi, seperti menciptakan bisnis yang lebih besar dengan pasar yang lebih luas dan juga untuk memiliki kekuatan yang lebih kuat dari kompetitor yang lain. Nah, kemudian yang kedua, jenis merger yang kedua adalah merger vertikal. Di mana merger vertikal ini mirip seperti merger horizontal yang masih di penggabungannya itu masih di industri yang sama. Tapi yang membedakannya adalah yaitu ada posisi salah satu perusahaan yang lebih tinggi pada rantai pasokan industri tersebut. Nah, penggabungan ini dilakukan untuk meningkatkan sinergi yang dicapai melalui pengurangan biaya yang dihasilkan dari penggabungan dengan satu atau lebih perusahaan pemasok gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada merger perluasan pasar. Yang biasanya merger perluasan pasar ini terjadi antara perusahaan yang menjual produk yang sama tapi bersaing di pasar yang berbeda. Nah, perusahaan yang terlibat dalam merger ini berusaha untuk mendapatkan akses ke pasar baru yang lebih besar dan memiliki basis klien yang lebih kuat. Nah, kemudian yang keempat ada merger perluasan produk. Nah, untuk merger perluasan produk itu juga biasa disebut dengan konglomerik yang merupakan penggabungan dari dua atau lebih perusahaan yang beroperasi di pasar atau sektor yang sama dengan produk yang saling terkait. Nah, penggabungan ini bertujuan untuk menghasilkan penambahan produk baru ke lini produk yang telah ada dari satu perusahaan. Nah, kemudian yang terakhir ada merger konglomerat. Nah, merger konglomerat ini sendiri adalah penggabungan antara dua atau lebih perusahaan yang kegiatan bisnisnya itu tidak terkait sama sekali. Nah, terdapat beberapa alasan dari merger jenis ini, seperti contohnya meningkatkan nilai perusahaan dan juga menciptakan sinergi. Yang selanjutnya yaitu analisis peristiwa merger. Yang pertama itu ada latar belakang. Alasan penggabungan dua bank antara BTPN dan SMBCI adalah untuk menangkap peluang pertumbuhan di negara berkembang yaitu Asia untuk jangka menengah dan panjang. Dengan integrasi BTPN dan SMBCI akan mendorong segmen bisnis komersial di Indonesia, serta melayani kebutuhan segmen wholesale atau grosir dan retail. Nah, Direktur Utama BTPN juga mengatakan bahwa penggabungan ini merupakan perpaduan yang ideal dan saling melengkapi, sebab BTPN menyasar segmen pensiun dan UMKM, sementara SMBCI menyasar segmen korporasi. Selanjutnya, kondisi sebelum merger. Nah, berikut ini kondisi kedua perusahaan sebelum dilakukannya merger. Nah, yang pertama itu ada struktur permodalan dan kepemilikan saham. Nah, berdasarkan Akte Nomor 1 tahun 2018 dan Daftar Pemegang Saham BTPN per 30 Juni 2018 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entricom selaku BAE yang ditunjuk BTPN, struktur permodalan BTPN dan komposisi kepemilikan saham BTPN adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada Sumitomo Mitsui Banking Corporation memegang 39,99% saham. Selanjutnya ada Summit Global Capital Management memegang 19,99% saham dan masyarakat publik sebesar 38,39% dan terdapat juga saham treasury sebesar 1,63%. Berdasarkan Akte Pernyataan Keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 9 tanggal 7 Februari tahun 2011, struktur permodalan dan kepemilikan saham SMBCI adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada Sumitomo Mitsui Banking Corporation sebesar 98,48% dan PT Bank Negara Indonesia sebesar 0,58% saham dan PT BCA memiliki 1% saham SMBCI.
Selanjutnya terkait susunan direksi dan Dewan Komisaris. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS nomor 96 tahun 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi dari BTPN adalah sebagai berikut, di mana Direktur Utama dipegang oleh Jerry, sementara Dewan Komisaris dipegang oleh Maria LK. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS nomor 12 tahun 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SMBCI adalah sebagai berikut, di mana Dewan Komisaris Utama dipegang oleh Ryuji dan Direktur Utama dipegang oleh Kazuhisa. Selanjutnya terkait kegiatan usaha utama. Di BTPN terdapat beberapa kegiatan utama yang terdiri dari yang pertama itu ada kegiatan usaha utama BTPN yaitu dalam bidang perbankan. Selanjutnya ada kegiatan usaha valuta asing, kegiatan layanan laku pandai atau layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif, dan yang terakhir ada aktivitas layanan perbankan elektronik pinjam laku pandai atau Pikoloan untuk BTPN WOW. Sedangkan untuk SMBCI sendiri, kegiatan usaha utama SMBCI adalah dalam bidang perbankan. Selain itu juga ada kegiatan usaha valuta asing, dan yang terakhir itu ada Bank Persepsi Kas Negara. Selanjutnya terkait ikhtisar data keuangan. Berikut ini ikhtisar data keuangan BTPN untuk tahun berakhir 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut dalam jutaan rupiah yang terdiri dari aset, liabilitas, dana syirkah temporer, ekuitas, dan laba tahun berjalan. Selanjutnya, berikut ini ikhtisar data keuangan SMBCI untuk tahun berakhir 31 Desember tahun 2018 dalam jutaan rupiah yang terdiri dari aset, liabilitas, ekuitas, dan laba tahun berjalan. Selanjutnya akan dibahas mengenai proses merger dan persyaratan dari penggabungan kedua bank tersebut, di mana dengan menelaah peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, proses rencana penggabungan itu akan dilaksanakan dengan memenuhi berbagai syarat. Yang pertama itu diperolehnya persetujuan atau tidak adanya keberatan dari kreditur masing-masing bank, kemudian diperolehnya pernyataan efektif dari OJK selaku pengawas pasar modal, terus juga kemudian diperolehnya persetujuan dari RUPSLB atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari masing-masing bank, yaitu Bank BTPN dan SMBCI, atau melalui pengembalian keputusan secara sirkuler. Nah, kemudian juga diperolehnya izin penggabungan dari OJK selaku Departemen Perizinan dan Informasi dari Perbankan, kemudian ditandatanganinya akta penggabungan oleh Bank BTPN dan SMBCI di hadapan notaris. Kemudian juga diperolehnya persetujuan dari JFSA atas status BTPN sebagai anak perusahaan SMBC berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Jepang. Dan juga yang terakhir itu diperolehnya bukti pemberitahuan dan persetujuan dari Menkumham atas perubahan anggaran dasar dari bank hasil penggabungan tersebut. Kegiatan selama proses merger itu terdiri dari yang pertama di tanggal 2 Agustus 2018, yaitu Direksi BTPN dan SMBCI itu mengumumkan ringkasan rancangan penggabungan kepada OJK, BI, pemegang saham, karyawan, dan dimuat juga di surat kabar harian. Kemudian di tanggal 10 Agustus 2018, BI itu menyampaikan persetujuan dari prinsip pencatatan saham bank hasil penggabungannya. Kemudian di tanggal 24 September sampai 19 Oktober 2018, itu merupakan periode pernyataan kehendak untuk menjual dari pemegang saham BTPN. Kemudian di tanggal 8 Oktober 2018 itu pemberitahuan hasil RUPSLB BTPN kepada OJK selaku pengawas pasar modal. Kemudian di tanggal 12 November 2018, SMBCI itu menyampaikan permohonan pencatatan penggabungan BTPN dan SMBCI ke JFSA. Kemudian di 27 Desember 2018 itu merupakan tanggal pembayaran atas pembelian saham milik pemegang saham pihak BTPN yang menjual sahamnya. Nah, kemudian di tanggal 1 Januari 2018 itu merupakan tanggal efektif dari penggabungan kedua bank tersebut. Sedangkan di tanggal 3 Januari 2019 itu merupakan tanggal pengumuman keterbukaan informasi dan pelaporan ke OJK terkait transaksi afiliasi atas penggabungan kedua bank tersebut. Nah, Bank BTPN itu resmi mendapatkan izin penggabungan usaha atau merger dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia atau SMBCI dari JFSA pada tanggal 18 Januari 2019. Sedangkan izin dari otoritas Jepang sendiri melengkapi izin dari OJK yang telah diterima pada 19 Desember 2018. Nah, dari sini bank hasil penggabungan dari BTPN dan SMBCI itu segera beroperasi sebagai bank baru
berupa Bank BTPN dengan proyeksi prospektus pada awal Februari 2019. Nah, untuk selanjutnya itu ada terkait konversi saham kedua bank tersebut. Nah, dasar untuk menghitung konversi saham BTPN dan SMBCI menjadi saham bank penerima penggabungan adalah berdasarkan hasil dari penilai independen atas nilai pasar wajar dari saham bank peserta penggabungan yaitu Bank BTPN dan Bank SMBCI oleh KJPP JKR. Kemudian di mana persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham di BTPN dan SMBCI itu akan terdilusi secara proporsional berdasarkan rasio konversi. Sedangkan untuk selanjutnya itu ada perlakuan akuntansi pada rencana penggabungan. Nah, jadi transaksi penggabungan usaha itu dilakukan dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan atau pooling of interest, di mana penggabungan usaha itu dilakukan dengan menggunakan nilai buku. Nah, dalam kombinasi bisnis entitas pengendali, BTPN itu sebagai entitas penerima penggabungan yang melanjutkan bisnis itu mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan aset neto dari transaksi kombinasi bisnis entitas pengendali di ekuitas dan menyajikan dalam pos tambahan modal di store. Kemudian terkait biaya yang terkait dengan akuisisi itu dibebankan pada saat terjadinya. Sedangkan transaksi saldo antara BTPN dan SMBCI itu telah dieliminasi. Kemudian kebijakan akuntansi dari SMBCI itu disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan adanya konsistensi dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh BTPN. Oke, yang keempat, kondisi setelah merger. Yang pertama itu ada perubahan logo perusahaan. Jadi, nama serta logo BTPN pasca merger ini efektif tidak akan berubah. Tetapi pada bagian logo akan ditambahkan lambang SMBC. Yang kedua, susunan Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah merger ini juga mengalami perubahan, di mana komisaris utamanya adalah Mari Elka Pangestu dan direktur utama adalah Ongki Wanajati Dana. 3. Struktur permodalan dan kepemilikan saham setelah penggabungan di antara kedua bank tersebut. Nah, setelah penggabungan efektif dengan asumsi tidak ada pemegang saham BTPN dan SMBCI yang akan menjual saham yang dimilikinya, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham dari bank penerima penggabungan adalah sebagai berikut. Pertama, Sumitomo Mitsui Banking Corporation sebesar 56,43%. Yang kedua, Submit Global Capital Management BV sebesar 14,34%. Yang ketiga, PT Bank Negara Indonesia Tbk sebesar 0,15%. Yang keempat, PT Bank Sentral Asia Tbk sebesar 0,28%. Yang kelima, masyarakat sebesar 27,63%. Dan yang kelima, saham Trisur sebesar 1,17%. Keempat, mengenai kinerja. Yang pertama, selesainya proses merger ini membuat BTPN memiliki kemampuan permodalan perusahaan yang semakin besar dan menjadi salah satu dari 10 bank dengan aset terbesar di Indonesia. Yang kedua, Bank BTPN setelah merger tidak akan mengurangi karyawan atau tidak akan melakukan perampingan atau pengurangan karyawan meski baru saja merger, sebab tidak ada tumpang tindih segmen bisnis. Yang ketiga, merger ini membuat bank hasil merger memiliki layanan lengkap serta turut memperkuat perbankan dan ekonomi nasional di Indonesia. Nah, untuk perbankan sendiri itu dengan dukungan global dari SMBC dan kemampuan perbankan digital, maka Bank BTPN memiliki kemampuan dan peluang untuk memberikan pembiayaan kepada industri yang lebih luas dan pelayanan yang lebih fokus pada kebutuhan nasabah. Untuk ekonomi sendiri, Bank BTPN memiliki potensi untuk mengembangkan segmen pasar yang belum tersentuh, seperti segmen korporasi menengah dan UKM yang lebih besar serta mengembangkan cakupan bisnis retail. Yang keempat, Bank BTPN yang selaku bank hasil merger akan fokus mengembangkan bisnis utama yang telah dimiliki oleh Bank BTPN dan SMBCI sebelumnya. Nah, Bank BTPN ini akan tetap fokus mengembangkan bisnis pensiun, bisnis usaha mikro kecil dan menengah, bisnis pendanaan, dan bisnis perbankan digital seperti BTPN Wow dan Genius yang sebelumnya dimiliki oleh BTPN tersebut, serta bisnis korporasi yang sebelumnya dimiliki oleh SMBCI.
Yang kelima, mampu memadukan kompetensi SMBCI dalam mengelola aset-aset korporasi ramah lingkungan dengan akumulasi Bank BTPN dalam menjawab isu-isu sosial melalui akumulasi pengalamannya dalam mengelola nasabah UMKM. Selanjutnya, ikhtisar data keuangan hasil penggabungan per 31 Desember tahun 2019 dalam jutaan rupiah yang terdiri dari aset, liabilitas, dana syirkah temporer, ekuitas, dan laba tahun berjalan. Selanjutnya, akibat hukum penggabungan. Sesuai dengan pasal 122 UU PT, bank yang menggabungkan diri akan berakhir demi hukum pada tanggal efektif penggabungan tanpa dilakukan likuidasi sebelumnya. Dan dengan demikian, semua aset-aset dan liabilitas dari PT Bank SMBCI termasuk hak dan kewajiban SMBCI dalam kontrak-kontraknya dengan pihak ketiga akan demi hukum beralih kepada BTPN. Selanjutnya, para pemegang saham dari SMBCI demi hukum akan menjadi para pemegang saham dari BTPN. Dan seluruh karyawan dari SMBCI akan beralih status menjadi karyawan BTPN, kecuali disepakati lain berdasarkan suatu perjanjian antara karyawan dengan SMBCI atau PT BTPN. Nah, dari merger tersebut, maka prospeknya yaitu yang pertama itu ada jangkauan, pemasaran, dan penjualan yang lebih luas dengan adanya akses terhadap nasabah BTPN dan SMBCI yang memiliki karakteristik masing-masing. Yang kedua, potensi cross-selling produk yang lebih besar dengan adanya jenis produk yang lebih beragam. Selanjutnya, kemampuan sinergi dan jumlah karyawan yang diharapkan akan lebih mendukung strategi perusahaan di mana yang akan datang dan tingkat pendapatan masyarakat yang terus naik dan diikuti juga dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk bertransaksi dengan bank. Yang selanjutnya dibahas mengenai risiko-risiko potensial dari merger antara Bank BTPN dan SMBCI. Jadi yang pertama itu ada potensi implikasi perpajakan. Nah, jadi berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia itu, SMBCI dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha setelah mendapatkan persetujuan dari Ditjen Pajak. Nah, pajak penghasilan yang terutang itu ditanggung oleh bank penerima penggabungan yaitu Bank BTPN. Nah, kemudian yang kedua itu ada risiko-risiko sehubungan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi Bank BTPN hasil dari merger ini itu tuh harus selalu mematuhi berbagai persyaratan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, Bank BTPN hasil merger ini akan menjadi anak perusahaan dari SMBC yang juga akan tunduk pada peraturan-peraturan perbankan di Jepang dan atau peraturan-peraturan yang berlaku secara internasional lainnya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada risiko-risiko pelaksanaan integrasi, di mana sebagai akibat dari rencana penggabungan diperlukan adanya suatu proses integrasi atas operasional dan sistem teknologi informasi baik dari SMBCI dan BTPN yang akan dilakukan secara bertahap, di mana penyelesaian dari proses integrasi ini memerlukan perubahan atau penambahan kebijakan dari SOP dan sistem teknologi informasi yang dapat menimbulkan risiko atas integrasi selama masa transisi. Kemudian yang risiko selanjutnya adalah tidak tercapainya sinergi yang diharapkan oleh kedua belah pihak, di mana tujuan penting yang ingin dicapai dari dilakukannya merger itu kan adanya sinergi potensial yang dihasilkan. Namun bisa jadi terdapat suatu risiko dalam pelaksanaan yang berhubungan dengan hal-hal seperti budaya, terus manajemen, kemudian operasional yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya sinergi yang diharapkan, atau bila terlaksana sinergi itu mungkin tidak dicapai secara maksimal. Kemudian resiko selanjutnya itu ada kehilangan nasabah, di mana sebagai akibat dilakukannya penggabungan atau merger itu terdapat kemungkinan nasabah dari masing-masing bank akan tetap menjadi nasabah meskipun memiliki segmen nasabah yang berbeda. Nah, Bank BTPN itu akan mengkomunikasikan keunggulan dan kekuatan layanan tambahan yang ditawarkan dan kekuatan keuangan yang lebih besar pada nasabah. Nah, kemudian ada resiko pekerja itu memilih tidak bergabung dengan bank hasil merger. Nah, jadi dampak lain dari penggabungan ini atau merger ini itu adalah terdapat kemungkinan bahwa sebagian dari pekerja SMBCI dan dari BTPN itu memilih untuk tidak meneruskan hubungan kerja. Nah, untuk memaksimalkan pekerja SMBCI dan BTPN yang akan meneruskan hubungan kerja, itu diperlukan langkah-langkah strategis yang optimal di bidang SDM.
Di antaranya itu dengan mensosialisasikan kepada para pekerja kedua bank mengenai tujuan dari merger ini, kemudian potensi pertumbuhan bank yang akan membuka peluang berkarir yang lebih luas dan terbuka kepada para pekerjanya. Oke, jadi berdasarkan pembahasan di atas, bisa kita simpulkan bahwa merger di antara PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional atau PTPN Tbk dan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia atau SMBCI itu dilakukan untuk mendukung visi OJK, yaitu untuk mewujudkan struktur perbankan di Indonesia agar lebih sehat, kuat, dan mempunyai daya saing. Selain itu, merger pun dilakukan dengan tujuan untuk menggandakan kekuatan agar bisa memberikan pelayanan yang penuh yang mencakup segmen retail maupun korporasi. Nah, kemudian Bank BTPN tadi hasil merger tadi beroperasi sebagai bank baru dengan proyeksi prospektus pada awal Februari 2019. Nah, Bank BTPN hasil merger mengalami peningkatan di berbagai aspek. Dilihat dari struktur kepemilikan, struktur kinerja, ikhtisar keuangan, dan prospek masa depannya. Namun, di samping peningkatan tersebut, juga memunculkan risiko-risiko tertentu, mulai dari segi perpajakan, peraturan perundang-undangan, hingga para nasabah dan juga pekerja. Itu tadi pembahasan dari kelompok kami terkait merger Bank BTPN dengan SMBCI. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa!